sepuh maupun sepuh para ustaz, wabil khusus para segenap jajaran pengurus Jamiah Istighosah As-Salam, juga rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, segenap anggota yang selalu kami hormati, kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada Sohibul Bait Bapak Ustadz Imam Hambali, keluarga yang telah menyediakan segalanya, baik berupa sarana, prasarana dan lain sebagainya, sehingga pada malam hari ini Jamiah Istighosah As-Salam bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakannya Allah memberikan balasannya, baik berupa pahala juga barokah serta ridhonya. Amin wa rabbal alamin. Rekan dan sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, kami muliakan, menyikapi fenomena akhir-akhir ini yang terjadi, terutama mengenai para tanda koma yang memberikan ceramah keagamaan yang mungkin tidak cocok dengan kita orang yang berharian ahli sunnah wal jamaah, dalam hal ini adalah kaum Nahdliyin. Kemarin jajaran Kami Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama mengurungkan rapat yang intinya orang-orang NU tidak boleh mengomentari HRS Habib Rizik Syihab. Dan apa yang dikatakan oleh Panglima TNI bahwa negara dalam keadaan genting itu betul, karena Panglima TNI dalam hal ini punya intelijen, punya mata-mata. Mestinya yang ngomong kayak itu orang sembarangan ngomong, termasuk adanya rongrongan dari dalam yang intinya mereka-mereka yang termasuk tidak suka dengan Presiden Jokowi. Pimen-pimen Presiden Jokowi itu presiden yang terpilih. Kita sebagai kaum Nahdliyin harus mentaati pemerintah yang sah. Dan beliau itu sangat menghargai kita sebagai kaum santri. Salah satu buktinya memberikan Hari Santri Nasional. Jadi itu kisahnya, suatu ketika beliau memanggil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Said Akil Sirot, pengen diceritani, jadi para ulama, para kiai terdahulu itu punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya beliau Pak Said Akil Sirot menceritakan terutama kejadian di Surabaya di bulan November tanggal 10 yang terkenal dengan resolusi itu. Maksudnya kejadiannya apa cucu ya yang mencetuskan adanya resolusi itu. Jadi waktu itu Indonesia sudah merdeka, belum ada TNI. Wong TNI kan bulan Oktober lahirnya, nah, merdeka bulan Agustus. Jadi dulu tentara. Nah, Belanda yang notabene masih apa sih ya, bahasanya isi senang jajah Indonesia, isi pengen jajah Indonesia, akhirnya kalau dalam sejarah membonceng tentara Nika atau tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris, intinya akan menguasai, menjajah Indonesia kembali. Nah waktu itu
Presiden Bung Karno datang ke Jombang, ke Hadratus Syekh Haji Hasan Asy'ari mengenai adanya rencana Belanda untuk menjajah lagi Indonesia. Bahkan menurut sejarah yang ada waktu itu sudah dibagi-bagi. Jadi sekutu kan orang negara, beberapa negara termasuk Belanda, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Itu dibagi-bagi. Hingga Tangsida, Jawa, Belanda, Sumatera, Inggris itu sudah seperti itu. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari ini harus dilawan. Hukumnya wajib, terutama dalam jangka 90 km. Sehingga akhirnya waktu itu dengan para ulama, mengundang ulama se-Jawa dan Madura, itu menyepakati hasilnya seperti itu. Termasuk orang Islam yang ikut serta mempertahankan kemerdekaan melawan tentara sekutu, kalaupun mati itu dihukumi mati syahid. Padahal matinya bela negara, dudu bela agama. Waktu itu seperti itu. Dan jenazahnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani. Mati syahid kan seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran, dan memang dari para kiai, para ulama waktu itu bahasanya itu memperlihatkan katon karone kabeh. Termasuk waktu itu rapat memang sedianya pagi ditunda malam karena Bapak Spuntet waktu itu datangnya terlambat. Jadi bukan wong NU sing rapat tekane telat. Ki madhabe Bapak Spuntet. Waktu itu kata Mbah Hasyim, yang lain, gimana ini? Kenapa dimulai saja Pak? Nanti nunggu singa dari Jawa Barat, dari Spuntet. Tapi singanya kan udah selalu Bapak Spuntet itu tadi. Akhirnya disepakati harus dilawan ini. Terjadilah pertempuran, dan termasuk dari Panglima Sekutu yaitu Jenderal Malabi itu terbunuh dengan kondisi di bawah mobilnya ada bom yang meledak, dan yang membunuh atau meledakkan bom tersebut bukan tentara, seorang santri yang bernama Harun. Itu memang anak. Itu memang filmnya mencontohkan sejarah yang sebenarnya pada waktu itu. Kemudian setelah merdeka akhirnya kan ini negara mau dijadikan negara apa? Itu sudah dari zaman dahulu. Orang-orang yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam itu sudah ada. Dan mereka memang memaksakan untuk Indonesia sebagai negara Islam. Tetapi waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari, sebentar nanti saya istikharah dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu, dan beliau sholat sunnah sampai 2 rakaat. Maksudnya sampai 2 rakaat karena dalam rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah bacanya surat Al-Kahfi 41 kali. Misalnya konon. Rakaat kedua juga seperti itu. Jadi waktu peperangan tersebut itu karomah para kiai pada termasuk Bapak Spuntet soalnya dikipak-kipakin atau apa namanya pesawatnya orang-orang sekutu itu pada jungkal. Kita busuk bilang atau bumi bilang termasuk Mbah Yai Makhrus Ali Lirboyo yang dengan santrinya juga dia kelihatan karomahnya. Kerikil cuma disentil tes, mana sekutu pada mati kabeh. Banyak karomah termasuk Ibu Dewi Lafsen dan lain sebagainya. Jadi kerikil di samplongnya bisa kayak bom. Dua. Memang waktu itu kita belum punya senjata.
aja mani gaji, laka gajian waktu itu. Tahu gajian. Jadi memang benar-benar perjuangan para santri sehingga ditetapkan oleh Pak Jokowi waktu itu. Memberikan tanggal 1 Muharram kepada Pak Said Akil, tapi Pak Said Akil jangan. Kalau 1 Muharram itu memang hari bersejarah umat Islam, yaitu yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah. Itu kan sudah jangan. Itu kejadian itu saja. Resolusi tanggal 22 Oktober, tepatnya waktu itu hari Kamis tahun 2015. Jadi benar-benar beliau menghargai perjuangan, maksudnya gue ngelingna loh. Oh kemudian kiai santri ya lo jasa ana ora kok rodang-rodong sarungan tok. Tahu melu perang sarungan tok itu bisa makan boro ora ngerti. Bisa makan orang paling demokrasi ya santri. Santri yang dalam hal ini yang memakai sarung, sebab membebaskan itunya ke sana kemari. Demokrasi. Iya. Nah, mengenai HRS tadi, jadi memang yang namanya Habib itu memang ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang ada salah satu keterangan yang mengatakan bagian daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu kategorinya macam-macam. Ada syafaat diberikan kepada seseorang yang notabene orang tersebut masuk surga, tetapi dengan dihisab terlebih dahulu. Itu namanya tetap lebih surga. Tetapi karena mendapatkan syafaat, dia tidak jadi dihisab, langsung mlebu. Ente tapi saudara yang percaya cara rangkaiannya. Terus ana maning syafaat diberikan kepada seorang yang harusnya masuk neraka terlebih dahulu karena punya salah, punya dosa. Tapi karena mendapat syafaat, akhirnya tidak jadi disiksa di neraka. Termasuk juga ada syafaat diberikan kepada yang harusnya disiksa selama-lamanya, tetapi karena mendapat syafaat tidak jadi disiksa lama-lamanya. Dalam hal ini berarti mereka orang-orang kafir. Salah satu contohnya adalah Abu Thalib, paman Nabi sendiri, karena sampai akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti bukan muslim alias kafir. Mungkin karena egonya, cara bahasa saya nggak tahu egonya, karena memang waktu itu umpama, tapi alasan bagus. Umpamanya mlebu Islam, ngulas Muhammad, ngulas menakan nyong, wong kafir ki wis ora menghargai nyong maning, sehingga dengan enaknya, dengan santainya mengganggu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan Abu Thalib masih bagian dari mereka itu kan mengganggu kanjeng Nabi ini, bahasa kadang-kadang orang anak darah, karena termasuk Abu Thalib adalah pemimpin, salah satu pemimpin dari mereka. Bukannya ketika Abu Thalib meninggal, ketika Siti Khadijah meninggal, tahun tersebut dinamakan tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Simbaking dana wislaka, simbaking keamanan wislaka. Itu kanjeng Nabi yang akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah dengan peristiwa Isra. Kembali kepada keterangan tadi, jadi bagaimanapun juga itu tadi ada syafaat yang diberikan kepada mereka-mereka yang, mohon maaf bahasanya apa ya, hormat kepada ahlul bait. Ahlul bait ya para habaib, ada keterangannya. Jadi bagaimanapun juga Abu Prisik atau siapa yang masih di penjara yang Ismail itu ya turunan Rasulullah, kita harus hormat, tapi kita tidak sama, tidak cocok dengan pendapat mereka. Jadi bahasanya itu kayak Quran bodoh. Artinya apa?
bodohnya wong Quran ya jadi dolo sembarangan. Harus kita muliakan. Kalau orang NU itu mereka itu bagikan istri kita yang sedang men. Kita cinta, kita sayang pada istri kita. Tapi karena lagi men ya jadi jadi garam desit. Itulah habaib atau mereka tuh rasul yang mungkin tidak sependapat dengan kita, tidak sesuai dengan syariat yang kita ketahui, tidak sesuai dengan aturan-aturan orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu intinya iskolosah mengomentari mereka, sebab yang dikomentari justru malah tambah semakin menjadi pengikutnya, bahkan bisa bertambah banyak seperti itu. Rekan dan sahabat sekalian yang selalu saya cintai dan saya banggakan, di samping itu juga ada dari di kanan kiri kita yang menginginkan merubah ideologi negara, yaitu tadi. Jadi orang sakit kemudian juga banyak, termasuk dari TNI yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, sehingga kadang mereka memberikan pertanyaan bagusan mana Al-Quran sama Pancasila. Aja dijawab. Sebabnya apa? Itu pertanyaan bodoh. Quran kan dibandingkan Pancasila. Orang saya dijawab ke pertanyaan bodoh atau sing takon wong goblok. Quran hanya dibandingkan orang Taurat, Zabur, Injil itu macam pada kala monggo bandingkan orang Pancasila. Bagaimanapun saya tetap Quran. Ya itu kan untuk apa istilahnya menguatkan etikat mereka. Jadi Pancasila itu pun itu tidak sekonyong-konyong langsung dijadikan asas atau ideologi negara Indonesia. Jadi waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada Kiai Abdul Wahid Hasyim, putranya atau Mbah Abai Gus Dur, untuk membahas tentang ideologi negara. Dan orang yang berjuang memerdekakan bangsa ini bukan cuma orang Islam, ada dari mereka orang Hindu, Buddha, termasuk Kristen. Yang misalnya ke Indonesia dijadikan negara Islam, mesti mereka orang terima, orang belum. Dan mereka juga ikut ambil bagian dalam memperjuangkan republik ini, sehingga lagi dibentukkan wis pokoknya dasar negarane ora sing apa, ora adoh sing Al-Quran, ora adoh sing Islam. Akhirnya itu yang namanya Pancasila. Jadi mungkin NKRI Pancasila wis polis surat dibahas mana dibahas mana selesai. Jadi aja tuh bahas tentang ya Habib sing bahasa ini lagi rada angel lah. Nah, itu bukan makom kita. Itu himbauan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.